Sudah, Ya. dokter. Tinggal di Oke. full screen. Sudah terlihat. Tindakan bedah darurat dalam kegawat daruratan maternal. Ya. Oke. Bismillah. Oke, ini nama saya tadi ya. Untuk mengulang saja biar apal namanya. Oke, kita tebak-tebakan dulu yuk. Tebak-tebakan penyakit. Tebak-tebakan penyakit, siapa yang tahu nih tebak-tebakan penyakit? Di chat, di kolom chat aja mungkin ya. Kita pengen tahu nih tebak-tebakan penyakit. Pada masih konsen nggak nih? Ini apa ditambah ini ya. Jadi penyakit apa ini? Ada yang tahu, dokter? Bu Bidan atau ini Pak Agung berarti apoteker ya Pak Agung ya berarti ya. Silakan. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih kayaknya nih. Ada yang tahu nggak nih? Ada orang yang jawab nih, Muntaber. Ibu Eti ya, telat ya. Bu Irma nih luar biasa nih ya, tahu ya. Muntaber ya. Betul Bu Irma, Muntaber ya. Mun ya, bulan ya. Ini mata tak. Ini bir ya, muntabir harusnya. Jadi muntaber ya. Oke, muntaber ya. Selanjutnya nih, apalagi nih? Ayo. Udah tahu nih kalau yang pertama udah bisa jawab berarti yang kedua harusnya udah bisa jawab nih. Kita lihat jawabannya ada yang bisa jawab nggak ini? Tadi Bu Irma, Bu Sylvia, oke, jantung bocor. Mas Dharma, jantung bocor ya, jantung bocor Mas Stefanus ya. Bu Irma juga jantung bocor ya betul ya. Jantung bocor ya, Jan, Pak Tung sama bocor ya, jantung bocor. Oke, jantung bocor. Ini yang terakhir nih, yang terakhir lebih mudah nih. Yang terakhir, soal terakhir apa nih kira-kira? Iya mudah ya, hipertensi. Oke. Ya, jadi tadi kita udah lanjut ya tentang masalah bedah ya. Bedah darurat dalam kegawat daruratan maternal. Jadi pasti ya darurat ya, suatu tindakan-tindakan darurat. Nah, bedah apa aja sih yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama seksiu sesarian ya, lalu histerektomi postpartum ya, dan laparotomi eksplorasi. Ya, kuretase repair ruptum itu mungkin juga bukan pembedahan ya, tapi sebuah tindakan yang mungkin saya masukkan untuk eh, teman-teman lebih tahu bahwa nanti ada tindakan-tindakan tersebut gitu. Karena ada beberapa kegawatan yang memang harus segera dilakukan tindakan kuretase atau repair jalan lahir atau repair serviks ya. Oke, untuk yang pertama seksosesarian ya. Seksio-sesarian itu upaya mengeluarkan janin melalui abdominal. Jadi mengeluarkan janin dari perut ya. Jadi indikasinya SC ya ada indikasi sosial ya. Ya tindakan SC yang dilakukan atas permintaan sendiri tanpa indikasi obstetri ataupun life saving ibu maupun janin. Tindakan SC yang dilakukan untuk menyelamatkan ibu atau janin seperti pada pasien preeklamsia berat, plasenta previa dengan perdarahan yang banyak, solusio placenta ya, terus fetal compromise ya, tidak berhasil resusitasi intrauterin ya, fetal distress ya. Oke. Jenis SC biasanya ada dua ya. Jadi yang pertama SC elektif. SC elektif itu apa? Direncanakan gitu ya. Misalnya dengan lintang ya kan. Pasien 36 minggu dengan lintang ya kita rencanakan. Bu, kita rencanain ya. Ini Desember ibu nanti lahirannya tanggal 20 Desember. Ya. Nah, kita nggak bisa Bu 20 Desember, kita mundurkan ya 14 hari. Ya enaknya di 38 sampai 39 minggu. Cocoknya di 12 2024 ya. Karena 12 2024 anaknya perempuan namanya Sophie ya.
Oke, gitu ya. Nah, biasanya kita lakukan 38 sampai 40 minggu. Ya, biasanya apa sih? DKP atau CPD ya, cephalopelvic distortion ya. Terus placenta previa totalis, tapi tidak ada perdarahan ya. Lalu presentasi bokong ya. Presentasi bokong sebenarnya bisa dilakukan di vaskes pertama ya. Tapi salah satu syarat untuk presentasi bokong adalah kemampuan penolong gitu, kemampuan penolong. Jadi kalau misalnya yang nolongnya nggak mampu, ya jangan coba-coba ya. Dan kadang-kadang presbo juga kadang-kadang suka salah ya. Dok, ini kok saya ngerabanya mulut ya, ngerabanya pipi gitu ya. Taunya bokong ya. Heeh. Janin besar itu di atas 4 kilo ya. Terus riwayat SC ya, 2 tahun atau apa? eh, letak lintang ya, dry labor, terus riwayat obsesi jelek, subfertil yang belum punya anak, anak berharga, indikasi sosial, permintaan sendiri ya. Biasa yang disiapkan adalah puasa ya, terus pemeriksaan laboratorium ya. Sekarang mah ada triple eliminasi ya, bukan HBsAg aja. Jadi HBsAg, sifilis, HIV, terus darah lengkap ya. Terus udah gitu albumin, globulin, elektrolit tidak, seharusnya sih diperiksakan ya, tapi eh, tidak sebagai pemeriksaan rutin ya. Kecuali misalnya dia PEB, ya kita cek tuh urean kreatinin, SGO, SGPT-nya. Terus udah gitu untuk cairannya juga untuk elektrolit memang kadang tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya bedahnya darurat, ya berarti kan tindakannya darurat nih. Ya, berarti yang dilakukan adalah SC emergensi. Jadi bedah darurat apa yang dilaksanakan sesegera mungkin, gitu ya, sesegera mungkin karena dia untuk life saving ibu dan janin, gitu ya. Misal pasiennya indikasinya adalah vakum ya, di vakum atau forceps ekstraksi gagal ya, biasanya 2 kali vakum gagal, maka lakukan operatif ya. Atau gagal induksi, misalnya jam 12 buka 2, nanti jam 4 masih buka 2 ya. Jadi berarti partusnya tidak maju ya. Atau misal biasanya kalau misalnya sekarang nggak boleh di fase laten, harus di fase aktif ya, berarti buka 4 tidak maju ke buka 8 pada primi misalnya ya. Ya, ada fase previa ya, fase previa itu ari-arinya nempel ya. Terus tali pusat menumbung ya, janin hidup ya, presentasi kepala ya. Jadi tali pusat menumbung, kalau presentasi kepala namanya tali pusat menumbung ya, karena eh ini takutnya apa nih, kepala janin dia menekan ari-ari sehingga akan terjadi fetal distress ya, di mana oksigenasi ke bayi akan berkurang karena terjepitnya si eh, apa, ari-ari oleh kepala, tulang kepala. Nah, kalau tali pusatnya ditunggangi ya, presentasinya bokong. Apa yang ditakutkan? Cairan ketubannya habis ya. Cairan ketubannya habis, kok bisa habis sih, Dok? Ya kan dia bokong ya. Kenapa bokong? Karena ada bagian-bagian yang tidak tertutup oleh bokong sehingga merembes tuh cairan ketuban sehingga habis. Dangerous placenta ya. Placenta bisa placenta letak rendah di belakang ya, partus previa totalis dalam persalinan. Jadi misalnya sudah kita pernah pasien kita di USG, pernah pasien kita diperiksa ya, ternyata placenta previa totalis. Nah, ketika terjadi placenta previa totalis, harusnya direncanakan operasi. Nah, ternyata sebelum tanggal waktunya dia perdarahan ya. Nah, ketika dia perdarahan, maka tidak bisa kita
eh, tunda, itu harus dilakukan operasi segera, ya. Namanya placenta previa totalis dalam persalinan, DP itu dalam persalinan, ya. Lalu fetal distress, ya. Fetal distress banyak sebabnya, ya. Bisa mamahnya demam, ya. Ada tadi, ya, jadi ketubannya kering, ya. Ada KPD infected, ya. Terus udah gitu bisa juga dikarenakan induksi jadinya hipertoni atau tetani kontraksinya, ya. Atau bisa dengan partus yang lama, ya. Jadi menyebabkan oksigenasi dari ke bayi itu akan berkurang dan menyebabkan bayi fetal distress. Bayi fetal distress ditandai dengan bisa dengan melakukan CTG, ya, kardiotokografi, eh, di mana grade-nya adalah grade 2 yang tidak bisa di non respon atau grade 3 gitu, ya. Grade 2 non respon atau grade 3. Ya, itu bisa dilakukan SC emergensi, ya, untuk keselamatan janin. Nah, terus udah gitu kan kadang-kadang kita sama pasien, ya, suka ada pasien itu apa namanya eh, luka-luka di perutnya macem-macem tuh. Ada mediana, ada melar, ada Pfannenstiel yang biasa digunakan di tiga ini, ya. Nah, ini yang A, ya, ini A mediana, di mana lurus, ya, garisnya lurus sesuai dengan arah eh, garis hayal, garis hayal, ya. Nah, sedangkan Van Hensel itu berada di bawah atau biasa dikatakan dia adalah bikinis apa? Bikinis line, ya, atau insisi bikini, ya. Jadi cocok untuk di luar, di mana ketika dia pakai bikini, luka operasinya itu tidak terlihat. Sedangkan melar, dia lebih atas. Harapannya apa? Ketika melar, dilakukan melar, operasinya jadi lebih besar, lapang pandangnya akan terbantu lebih besar. Ini garis titik-titik ini adalah garis di mana kalau misalnya dia akan memperbesar apa namanya insisinya, ya, di perut. Tapi ini di perut ini nggak masalah, ya. Ini hanya masalah kecantikan saja. Kalau di perut, ya, masalah cantik aja. Ibu sukanya gimana gitu, ya. Masalah kecantikan saja. Jadi eh, dan kalau dan kemudahan bagi dokternya, ya. Misalnya hamil dengan mioma uteri, ya, tentu akan kesulitan misalnya dengan Van Steel gitu, ya. Maka dilakukan mediana, ya, gitu. Atau melar yang bisa diperbesar luka operasinya. Itu insisi FC. Tapi berbeda dengan insisi uterus, ya, uterus. Nah, ini bukan lidah, ya. Yang ini tuh bukan lidah, ya. Ini tuh apa namanya forceps, ya. Jadi buat buat menurunkan apa memperlihatkan uterusnya atau SBR-nya, ya. Jadi kalau bisa di sini kita lihat ada low transverse incisi, ya. Ini bladernya diturunkan ke bawah. Jadi dibuka dulu nih bladernya. Bladernya digunting, ya. Eh, Sebelah bukan bladernya, mohon maaf. Eh, Digunting ke kiri dan ke kanan lalu diturunkan ke bawah. Lalu dilakukan insisi. Itu low transverse incision, ya. Ini di bawah segmen uterun, ya, SBR, ya, dan bentuknya curve, jadi bentuknya tidak lurus gitu, ya, jadi U gitu. Oh, bukan U, ya, jadi curve, ya. If the lower segment is fully developed, di insisi juga bisa dilakukan kecil, ya, pada saat dilakukan sendiri dibesarkan dengan tangan gitu, ya, dibesarkan dengan tangan. Lalu yang kedua, low vertical incisi, ya. Ini di segmen bawah rahim, ya, untuk menghindari dari apa namanya menghindari dari bladder, dan dia membukanya ke atas.
gitu ya, untuk dilakukan eh, pembedahan jika ingin pembedahan ke eh, upper uterin atau segmen atas uterus gitu ya. Nah, yang terakhir dulu sering digunakan mungkin untuk dokter-dokter SPOG lama itu klasik insisi. Klasik insisi. Kenapa klasik insisi? Itu mudah ya, mudah untuk mengeluarkannya ya, dan mengeluarkan bayinya di daerah fundus. Dan klasik insisi itu juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan eh, apa namanya, eh eh, plasenta yang menempel ya, akreta, inkreta atau pekreta, di di mana dimaksudkan untuk membuka membuka bagian teratas janin, teratas uterus untuk melahirkan janin, lalu uterusnya ditinggal, lalu langsung dilakukan histerektomi saat uterus itu ditinggal gitu. Nah, ada lagi yang D itu J incisi ya. Jadi untuk memungkinkan ketika kita sebenarnya insisinya itu di segmen bawah rahim gitu. Tapi nggak bisa nih kita keluar nih, nggak bisa ngeluarin bayinya gitu ya. Nggak bisa ngeluarin persalinannya kaset ya. Jadi kita bisa lakukan J incisi atau T incision. Tapi kalau sudah melakukan J incision dan T incision, dipastikan kepada pasien bahwa dia harus melakukan operasi ulang. Nggak boleh lahir normal. Tidak boleh coba-coba untuk lakukan VBAC. Apalagi tolak, ya. Trial of labor after cesarean, ya. Jadi nggak bisa. Jadi harus dilakukan SC ulang, ya. SC ulang. Ya, jadi ini kalau D anak E ya, saya pernah kemarin melahirkan apa namanya, eh, posisi lintang, ya lintang, terus air ketubannya habis, ya air ketuban habis, usia kehamilan 30 minggu. Ternyata pas saya insisi setelah dibuka, yang keluar langsung tangan keluar dari luka operasi tersebut. Nah, ini memberikan kesulitan dan tantangan buat saya gitu. Gimana ini cara ngeluarinnya? Nah, akhirnya saya melakukan T insisi ya. T insisi agar apa? Agar nanti baik apa luka operasinya makin besar dan memudahkan kita untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan ya. Jadi eh, apa setiap operator itu tidak boleh panik, tidak boleh eh, apa pusing ya dalam memikirkan apa next selanjutnya. Jadi memang setiap tindakan pembedahan, setiap operator yang melakukannya tidak boleh berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, nggak ada ketuban remes, nggak ada PEB, nggak ada apa-apa, insya Allah aman. Ya, tapi ternyata kita mutus pembuluh darah besarnya, arteri ya, arteri di uterina ya. Wah, itu nangisnya luar biasa ya. Atau jangan-jangan kita apa? Kita terbelah vesika urinarinya ya. Jadi itu mungkin hal yang bisa terjadi. Maka jangan lupa untuk melakukan administrasi ya dengan cara inform consent di depan pasien ya. Kadang-kadang ada inform consent pasiennya setelah operasi baru di inform consent ya. Jangan, kita lakukan inform consent di depan pasien sebelum operasi dan pasien yang kita operasi kita sudah periksa. Ini ya. Ya ini yang tadi ya tekniknya seksio cesarea transperitoneal profunda atau SCTP ya. Melakukan insidi pada segmen bawah uterus 10 cm ya. Kesembuhan lebih cepat, tidak menimbulkan banyak perlengketan. Kerugiannya sulit mengeluarkan janin ya. Jadi memungkinkan terjadinya perluasan luka insisi dan dapat menimbulkan perdarahan. Nah,
biasanya dokter-dokter SPOG mempunyai teknik trik sendiri nih untuk memudahkan bayinya keluar ya. Bisa pakai apa namanya lidah ya. Jadi lidah tuh apa bahasa ini saya mohon maaf saya lupa. Nah, itu memudahkan bayi itu untuk keluar ya. Lalu ada juga yang menggunakan vakum ya, vakum saat bayinya sudah terlihat jadi langsung dilakukan ditempelkan vakum ke kepala lalu ditarik kepalanya ya. Tapi kalau bokong nggak bisa ya. Kalau bokong itu langsung aja ekstraksi kaki. Jadi kakinya yang ditarik itu untuk melahirkan bayinya. Lalu seksio cesarea klasik ya, seksio cesarea klasik ya tadi ya korporal ya, yang saya bilang ya. Jadi luka operasinya di korpus uteri dia secara vertikal ke atas ya. Ini pembedahan dilakukan bila segmen bawah rahim tidak dapat dicapai dengan aman ya. Misalnya karena perlengketan atau bayi besar dengan kain otak ya. Itu akan memudahkan kita. Oke, maaf. Nah, itu adalah tentang pembedahan yang pertama yang kita bahas yaitu tentang seksio sesarian ya. Lalu yang kedua, yang emergensi itu adalah sesarian atau postpartum hysterectomy ya. Kalau hysterectomy itu prosedur medis untuk mengangkat rahim dan leher rahim. Itu tidak emergensi. Jadi tidak emergensi hysterectomy itu. Jadi biasanya direncanakan untuk pasien-pasien kanker ya dengan adenomiosis, dengan mioma ya yang tidak butuh apa namanya fertilitasnya lagi ya, anaknya sudah banyak atau umurnya sudah tua ya. Itu bisa dilakukan histerektomi. Tapi yang bedah darurat untuk kegawat daruratan maternal yaitu sesarian atau postpartum hysterectomy ya. Jadi apa itu? Dia pengangkatan kandungan atau uterus setelah dilakukan seksio sesarian atau postpartum gitu. Habis postpartum normal atau nih perdarahan banyak sudah diberikan uterotonika, sudah dipasang balon kateter, tidak berfungsi, tidak respon, tetap klewer-klewer ya, tetap tidak kontraksi. Maka postpartum hysterectomy dilakukan. Atau saat melakukan sesarian, lagi sesar, lahirin bayi, lagi jahit mungkin SBN-nya, loh kok ini kontraksi tidak bagus nih. Sudah diberikan ototonika, mungkin bisa diberikan misoprostol per apa oral ya, atau di bawah lidah ya, atau per rektal ya. Tapi kalau rektal susah karena akan membuka duk sterilnya ya. Nah, akan lebih mudah di bawah lidah ya, apa sublingual ya. Terus udah gitu selanjutnya adalah eh, pemberian metergin, metil orgemetrin ya, metil orgemetrin dan uterotonika oksitosin ya. Sudah dilakukan itu tidak berhasil, sudah kita evaluasi ya, kok nggak berhasil nih, nggak kencang. Ya udah, kita lakukan billing sutur. Kalau kira-kira billing sutur memungkinkan, kita lakukan. Kalau tidak, lakukan hysterectomy. Gitu, ya. Nah, ini dia kondisi darurat yang menyebabkan postpartum hysterectomy. Ya, biasanya abnormalitas plasenta. Ya, jadi plasentanya tuh plasenta akreta ya, jadi plasentanya abnormal. Ya, di mana plasentanya melekat ke miometrium. Jadi nempel dia ke miometrium. Ya, atau plasenta ikreta jadi invasi ke jaringan miometrium atau plasenta perkreta dia invasi ke miometrium hingga serosa hingga ke kandung kemih. Nah, ini dia. Yang paling seremin, yang paling nangisin, yang paling juara deh pokoknya. Itu kalau udah dapat plasenta akreta atau prakreta, itu nangis banget ya, bingung ya, ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak siap dalam menghadapinya, Masya Allahumma sholli ala Muhammad ya, luar biasa.
Kalau dikerjakan di rumah sakit besar mungkin langsung, waduh, bahaya nih, kena apa VU, lapor urologi ya. Aduh, bahaya nih, ususnya kena, ya kan? Lapor bedah digestif. Tapi kalau misalnya kita lakukan di daerah yang kita sendiri yang melakukan, dokter bedahnya ya tidak standby, waduh, ini nangis ya. Jadi memang abnormalitas plasenta seharusnya bisa kita screening ya dari pemeriksaan USG. Ya kadang-kadang yang kita takutkan adalah pasiennya nggak screening, jadi nggak pernah USG, ya nggak pernah ANC, datang tiba-tiba mau lahiran, riwayat SC, wah udah ya, luar biasa ya. Yang kedua apa? Atonia uteri ya, jadi kegagalan kontraksi uterus setelah kelahiran pasien. Yang ketiga, ruptur uteri, jadi robekan pada rahim sehingga rongga uterus dan rongga peritoneum dapat berhubungan. Angka kejadiannya ternyata nggak besar juga ya, cuman kurang dari 1% ya untuk dilakukan eh, sesarian histerektomi ya. Jadi saya mungkin di rumah sakit A ya saya tidak pernah melakukan sesarian histerektomi. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun. Di rumah sakit B juga sama, saya tidak pernah melakukan eh, hal tersebut. Di rumah sakit C ya karena ini tuh terujukan tingkat eh, apa tingkat kabupaten, jadi pasiennya ya luar biasa gitu. Jadi saya sudah melakukan 2 kali nih apa namanya apa tadi eh sesarian histerektomi ya. Ya tapi kalau untuk postpartus dilakukan histerektomi belum pernah ya karena kecil, lebih kecil lagi, 0,02%, bayangin 0,02%. Dan kejadian tentang apa tadi eh bedah apa sesarian ya, sesarian histerektomi itu lebih sering diakibatkan oleh kelainan plasenta ya 64%. Ya saat ini masing-masing rumah sakit sudah menyiapkan ya tim plasenta akreta. Ya tim plasenta akreta. Karena jumlah SC itu semakin tinggi ya. Jadi jumlah plasenta akreta juga akan semakin tinggi ke depannya ya. Karena jumlah SC-nya meningkat pasti prevalensi untuk kelainan plasentanya juga akan lebih meningkat. Untuk Atoni sendiri hanya 21% ya, jadi nggak begitu masalah. Nah, penyulit histerektomi postpartum ya, dia itu akhirnya apa? Jadi transfusi darah, cedera kandung kemih, cedera ureter, infeksi bedah, sampai dengan kematian ya. Kalau elektif masih masih bisa ya, 0 dari 189 kematiannya 0. Tapi kalau darurat saat itu juga perdarahannya banyak dan lain sebagainya, aduh ya itu bahaya sekali ya. Ini aja kejadian kematiannya 3 ya. Tapi memang bedanya kenapa perdarahan tidak lagi menjadi nomor satu di sebagai angka kematian ibu karena screening di awal sudah baik gitu. Nah, tetapi saat ini kan preeklampsia ya hipertensi yang menjadi nomor satu dikarenakan ya karena ini rutin ya, reklamasi itu harus rutin, datangnya harus rutin ya kontrol. Nah kadang-kadang banyak sekali pasien-pasien kita tidak mau kontrol dan tidak mau datang ke rumah sakit. Jadi kadang-kadang sedih gitu melihatnya pasien eklamsi, pasien preeklamsi itu sedih sekali. Ya, oke. Nah, ini yang ngebedain tipe histerektomi ya. Jadi ada subtotal, total, radikal ya. Kalau misalnya dia subtotal ya, subtotal dia kenain serviks doang. Kandungannya sama serviknya ya, setengahnya ya. Jadi dia serviknya ninggalin serviknya gitu. Namanya supraservikal ya. Histerektomi supraservikal. Tujuannya apa? Biasanya tujuannya untuk life saving. Misal dia post SC perdarahan banyak banget ya, segera HB-nya
rendah ya, segera, maka yang tindakan ingin dilakukan ya udah supraservikal aja, set set kita kita potong, kita ligasi, setelah ligasi selesai gitu. Tapi nanti pada pemeriksaan fisik saat kita lakukan PT masih teraba tuh porsionya, masih ada porsionya, dan masih ada kemungkinan untuk terjadinya lesi prakanker atau kanker serviks. Yang kedua dengan histerektomi, total histerektomi, total histerektomi semuanya nih dapat ya, semuanya dapat. Nah, nah, kalau radikal histerektomi dia semuanya nih sampai left parametrium dan right peritoneum dan sebagian vagina. Oke, itu tadi kalau terjadinya pasien-pasien dengan histerektomi ya. Jadi pasien-pasien dengan sesarian atau postpartum histerektomi. Kalau untuk histerektominya sendiri sih bukan sebuah kegawatan bedah darurat ya. Tetapi kalau sesarian histerektomi itu lebih seringnya kedaruratan. Jadi jarang orang melakukan sesarian histerektomi cuman keinginan gitu. Jarang sekali. Saya belum pernah sama ini ada keinginan pasien habis lahiran di histerektomi ya dok gitu. Jarang ya. Mungkin entah dokter-dokter lain punya pengalaman yang berbeda atau bagaimana ya. Lalu selanjutnya apa? Laparotomi eksplorasi. Bedah darurat nih. Laparotomi eksplorasi. Laparotomi eksplorasi itu apa sih? Laparotomi. Jadi laparotomi itu bedah untuk membuka perut ya, laparotomi ya. Dia eh, untuk menjangkau organ dan jaringan internal tubuh. Nah, itu laparotomi ya. Nah, eksplorasi untuk keperluannya diagnostik. Ini bener nggak ya? Ah, seperti itu. Ini bener nggak ya? Kita lakukan laboratorium eksplorasi ya, gitu ya. Nah, biasanya pada kegawatan maternal yaitu di pasien-pasien dengan kehamilan ektopik terganggu dan juga kista terpuntir, gitu ya. Nah, kita sudah tahu sendiri kehamilan ektopik adalah pertumbuhan embrio di luar uterus dan rahim. Ya, dia punya trias KET tuh, ya, nyeri perut, perdarahan, hamil, ya, dan biasanya terjadinya yang paling banyak di tuba, hampir 95% ini di tuba nih, di sini. Ya, ini kan dari uterus nih, uterus ke sini kan si sel telur ya. Nah, dia ada namanya eh, di sini ada penyempitan mungkin sehingga sel telur tidak bisa beranjak. Nah, di sini dibuah akhirnya terjadi kehamilan tumor. Yang lainnya kurang dari 5% seperti di serviks, di ovarium atau abdominal, di intraligamenter, heterotopik. Heterotopik itu dua ya, ada di kandungan juga, ada di luar juga ya. Karena ektopik bilateral, jadi kiri dan kanan. Oke. Tata laksananya apa? Tata laksananya yaitu eh, laparatomi eksplorasi. Ya, kita rujuk pasien tersebut ke rumah sakit. Dari rumah sakit akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika memang dari hasil USG, dari hasil pemeriksaan fisik ada nyeri apa goyang porsio ya, nyeri goyang porsio, terus udah gitu ada cairan dari USG, ada cairan di eh, utero apa rekto retrouterina ya. Jadi ada cairan di retrouterina, jadi di belakang uterusnya ada cairan ya. Nah, itu kemungkinan besar adalah kehamilan ektopik gitu. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya aman. Nah, pada saat melakukan laparotomi eksplorasi, ya laparotomi eksplorasi, maka saat periton paretale dibuka, set itu pasti akan keluar darah, akan keluar darah. Kenapa? Karena bagian tubuh pada wanita yang bisa membesar atau mengecil itu hanya uterus, ya. Kalau laki-laki kan bukan uterus, dia punya yang lain. Kalau perempuan punyanya uterus, ya. Nah, ketika dia apa tadi membesar ya dan saya jadi lupa tadinya. Eh, Kehamilannya, oh ya, pada saat membuka perut paralel ya, itu akan terlihat darah dan biasanya darahnya berwarna kehitaman
Nah, darahnya berkitaman. Awalnya akan terasa seperti menyembur dari bawah, ya. Tapi setelah stose jaringan sudah diambil, terus udah gitu darah-darah dibersihkan, itu akan kembali seperti semula, ya. Nah, biasanya akan dilakukan selanjutnya kalau misalnya benar-benar laparotomi eksplorasi itu adalah memang benar ada terlihat darah di luar abdomen, ya, di abdomen kafum abdomen itu ada darah, ya, atau warna hitam seperti itu. Dipastikan kita akan cari penyebabnya, ya. Apakah di tuba, apakah di ampula, apakah di ovarium, atau ada di interstisiil. Nah, ini kita harus periksa dia ada di mana. Lalu selanjutnya adalah kista terpuntir, ya, kista terpuntir. Nah, kista terpuntir ini juga sebuah kegawatan darurat di maternal, ya, ginekologik, ya, bukan kehamilan, tapi ginekologik, ya, di mana 3% dari kedaruratan ginekologi, ya, di mana diagnosis dari anamnesis, ya, nyeri akut bagian bawah terus menerus, ya, nggak berhenti, ya, karena apa? Karena si kistanya itu sudah terpuntir, jadi kistanya terpuntir gitu, ngemuntir, ya, itu sakit banget, luar biasa sakitnya, ya, saking sakitnya dia sampai mual sama muntah. Bayangin, ya. Lalu dari pemeriksaan fisik, ya, dia ada nyeri tekan, ya, nyeri tekan, ada massa pada daerah pelvis, ya, saat bimanual palpasi. Jadi di yang di atas sampai bawah, ya, kita lihat periksa, oh ini ada massanya nih, ya, massanya ada. Nah, ini gambaran terjadinya kista terpuntir, ya. Ini gambaran terjadi kista terpuntir. Ini gambaran kista terpuntirnya, ya. Dia akan kalau misalnya kita nyalakan power Doppler, dia seperti whirlpool sign. Jadi muter-muter nih, Brrrr, gitu, ya, whirlpool sign. Ya. Jadi memang bagaimanapun juga ketika ada pasien nyeri, ya, positif di test pack negatif tapi kok nyeri banget, ya, segera dirujuk aja. Nyerinya di bawah bagian bawah, terus kita lakukan pemeriksaan apa usus buntu, ternyata hasilnya negatif juga, sebaiknya dirujuk kita lakukan USG, ya, khususnya USG kandungan. Nah, itu selanjutnya kita tindakan atau bedah darurat yang kita lakukan yaitu kuretase pada pasien-pasien abortus ataupun mola hidatidosa, ya. Seperti kita ketahui, kalau abortus itu kita macam-macam, ya, dari abortus iminen, insipient, incomplete, complete, misabortion, ya, abortus habitualis sama abortus septic. Nah, yang darurat ini di abortus yang banyak ini, yang merupakan sebuah kedaruratan adalah abortus insipient, ya, abortus insipient. Kenapa abortus insipient? Karena ini sedang mengancam, di mana hasil konsepsi bisa aja dia akan mau keluar dari kafum uterus, dan itu betapa sakitnya apa orang menahannya, gitu, ya. Jadi, aduh sakit banget, saya sakit gitu. Kalau misalnya keluhannya sakit, perdarahan, hamil muda, di VT, lakukan VT. Ya, ada pembukaan nggak? Atau jangan-jangan janinnya udah nengok di OUE-nya, ya. Nah, itu hati-hati. Nah, biasanya kalau misalnya advertus insipidem kita lakukan yang paling pertama adalah evakuasi hasil konsepsi. Setelah hasil konsumsi dievakuasi, baru dilakukan kuretase. Biasanya kita lakukan kuretase biasa dengan kuretase tajam, tapi anjurannya sekarang adalah penggunaan dengan kuretase suction, kuretase. Jadi tidak semuanya memiliki, jadi ya berproses saja untuk bisa dapat melakukannya. Oke, nah selanjutnya dilakukan kuretase emergensi jika mola hidatidosa dengan perdarahan. Ya, kalau misalnya nggak perdarahan sih nggak emergensi, ya, masih bisa kita elektifkan. Tapi kalau misalnya perdarahan, ya, terus udah gitu eh, kontraksi makin terus menerus, itu maka sebuah tindakan emergensi untuk dilakukan, ya, kuretase di dijalankan, ya.
Secara histologis ditandai oleh kelainan Villi Koreani yang terdiri dari profilase trofoblast ya, atau bisa disebut juga penyakit trofoblast ya, dengan derajat bervariasi atau edema stroma pilus. Klasifikasinya molanya sempurna, jadi mola semua nih yang bisa kita lihat sebelah kanan ini, atau parsial ada eh, bagian janin ya. Diagnosisnya ya terlihat adanya gelembung mola dari uterus ya. Tapi kalau misalnya nggak apa dan diperiksa di patologi anatomi merupakan sebuah jaringan mola hidati. Nah, penelaksanaannya gold standarnya itu adalah kuretase hisap. Ya, jadi suction kuretase. Nah, suction kuretase itu bisa ada banyak ya. Jadi kita bisa melakukan pakai AVM ya, tapi pakai AVM berkali-kali kalau misalnya harus suction mola ya. Suction mola tuh nggak mungkin cuman hanya 50 cc itu nggak mungkin nih. Biasanya banyak gitu ya. Nah, jadi kita lakukan eh, disambungkan nih ada yang suction kuretase ya. Kalau ini bentuknya besi, tapi ada juga yang suction kuretase dari plastik yang sekali pakai. Nah, kuretase gitu disambungkan ke selang suction ya, ke selang suctionnya, terus udah gitu dilakukan kuretase. Kuretase bertahap ya, dan dipastikan ketika sudah bersih ya, apa namanya, eh, ini tidak boleh pakai eh, gagang yang tajam ya, jangan yang tajam karena pasien-pasien dengan mioma itu biasanya uterusnya lembek. Lalu apalagi pada saat melakukan kuretase harus dibantu dan didukung dengan oksitosin ya. Agar apa? Agar bisa berkontraksi. Dan yang ketiga apa? Harus bilang sama dokter anestesinya, "Dok, saya mau lakukan kuret." Maka dokter anestesi harus bersiap dengan eh, cairannya ya. Oke, bisa juga pemberian profilaksis dengan metotrexat ya, 20 mg per hari intramuskular, asam folat ya 10 mg 3 kali sehari, dan kursil 3 minggu 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Pelaksanaan pasca evakuasi juga harus dipertanggungjawabkan, di mana harus ada pemeriksaan jaringan dari mola tersebut, dan juga harus ada sebenarnya harus ada HB beta HCG kuantitatif ya. Nah, lalu apalagi ruptur ya, ruptur. Kalau ruptur dilakukan penjahitan. Ya, di proses maternal itu ruptur itu bisa terjadi di perineum ya, di vagina ya, di serviks ya, sama di uterusnya sendiri. Nah, ini ya kita lakukan jahitan. Yes, di serviks kita jahit ya. Di serviks itu ada derajatnya satu ya, saput vagina tanpa kulit perineum. Kalau stadium 2 aerobikanya sampai etot perineum transversalis. Stadium 3 seluruh perineum dan otot sphincter ani. Stadium 4 robekan sampai mucosa rectum. Nah, ini sudah tanggung jawabnya dokter Objin. Dan ketika ada stadium 4 maka sudah berpikir untuk dirujuk ya, jangan dilakukan tindakan sendiri di tempat praktek ya. Sorry. Masa jadi keluar. Oh, pas juga ya. Jadi ini terima kasih ya. Jadi ini adalah tentang kondisi bedah darurat pada kegawat daruratan maternal ya, kegawatan daruratan maternal. Mungkin gitu Mas Stefanus untuk sesi yang kedua ya. Dan nanti ada kuis ya Mas Stefanus ya untuk sesi kedua ini ya. Nanti saya sudah siapkan kuis. Mangga, siapa yang mau bertanya mungkin kalau ada yang ingin bertanya, mangga.